Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Smart di sini. Pada video kali ini kita akan melakukan sesi latihan soal-soal terkait tentang materi besaran dan satuan. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Yang termasuk ke dalam kelompok besaran turunan adalah A. Panjang daya waktu, B. Luas jumlah zat arus listrik, C. Energi, volume, kecepatan, dan D. Panjang, massa, dan waktu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita lihat opsi A-nya dulu. Panjang itu merupakan salah satu dari 7 besaran pokok, maka otomatis opsi A itu adalah salah. Untuk opsi yang bagian B, luas itu merupakan besaran turunan, tetapi jumlah zat dan arus listrik itu dia termasuk ke dalam salah satu dari 7 besaran pokok. Oleh karena itu, opsi yang B juga kurang tepat. Selanjutnya, untuk yang opsi bagian C, kita katakan bahwa energi itu merupakan besaran turunan, begitupun juga dengan volume dan kecepatan. Oleh karena energi, volume, dan kecepatan itu dia termasuk dalam kelompok besaran turunan, maka jawaban yang tepat untuk soal yang pertama itu adalah opsi yang C, yakni energi, volume, dan kecepatan. Untuk soal nomor 2, berikut yang merupakan dimensi dari momentum sudut adalah. Oke, jadi nomor 2 ini dia termasuk ke dalam materi soal dimensi, yang dimana kita disuruh mencari bagaimana dimensi dari besaran momentum sudut. Secara matematis, momentum sudut itu kita dapat menuliskan rumusnya ke dalam bentuk L sama dengan P dikalikan dengan R, di mana P itu adalah momentum dan R itu adalah jaraknya. P itu momentum bisa kita ubah bentuknya menjadi M dikalikan dengan V. Oleh karena itu kita peroleh persamaan yang lengkap dari momentum sudut L, yakni adalah M dikali V dikalikan dengan R. Sekarang mari kita tinjau satuan dari masing-masing besaran berikut. M itu massa memiliki satuan kilogram, V itu adalah kecepatan memiliki satuan meter per sekon, sedangkan R itu adalah jarak memiliki satuan meter. Berdasarkan satuan ini, maka kita bisa menuliskan dimensi dari besaran momentum sudut tersebut, yakni kilogram per meter kuadrat dibagikan dengan S. Adapun dimensi dari kilogram itu adalah M, kemudian dimensi dari panjang kuadrat ya berarti L pangkat 2, sedangkan dimensi dari waktu itu adalah T. Karena dia berada di bawah, kemudian kita naikkan ke atas, maka dia akan menjadi T pangkat minus 1. Oleh karena itu kita perolehlah dimensi dari momentum sudut itu adalah M L pangkat 2 T pangkat minus 1. Adapun opsi yang benar yakni opsi pada bagian A. Soal selanjutnya, dalam penulisan notasi ilmiah, angka 0,000000343 dapat kita tuliskan ke dalam bentuk seperti apa. Jadi, langkah pertama itu kita tuliskan dulu angkanya, kemudian kita cukup menggeser angka koma ke sebelah kanan angka pertama bukan 0. Oleh karena itu, apabila kita geser, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 langkah kita menggeser tanda koma hingga ke sebelah kanan angka pertama bukan 0, yakni 3. Oleh karena itu, dapat kita tuliskan notasi ilmiah dari angka tersebut adalah 3,43 dikali 10 pangkat minus 6. Oleh karena itu, jawaban yang sesuai untuk soal ini yakni adalah opsi pada bagian C. Kemudian, hasil penjumlahan antara 6,36 kali 10 pangkat 3 dan 4,2 kali 10 pangkat 2 adalah. Apabila teman-teman mendapatkan soal seperti ini, maka langsung kita lihat terlebih dahulu pangkatnya. Oke? Penjumlahan ini dapat dilakukan jika dan hanya jika pangkatnya itu memiliki orde yang sama. Jadi di sini kita lihat bahwa untuk bilangan pertama ini dia memiliki orde 10 pangkat 3,
sedangkan pada bilangan yang kedua dia memiliki orde 10 pangkat 2. Karena tidak sama, maka kita perlu menyamakannya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, 4,2 kali 10 pangkat 2 itu, apabila saya ingin mengubahnya menjadi 10 pangkat 3, maka angka tersebut akan menjadi 0,42 dikalikan 10 pangkat 3. Nah, sampai di sini sudah terlihat jelas bahwa pangkat dari masing-masing bilangan itu sudah sama, berorde 3. Oleh karena itu langsung saja kita jumlahkan. Jadi 0,42 kali 10 pangkat 3 ditambah 6,36 kali 10 pangkat 3 itu apabila kita jumlahkan maka akan menghasilkan 6,78 kali 10 pangkat 3. Kemudian aturan penjumlahan angka penting yakni apabila terdapat dua buah angka penting yang saling dijumlahkan maka hasil dari penjumlahannya itu mengikuti jumlah angka penting yang paling kecil. Kita lihat pada angka pertama, 6,36 kali 10 pangkat 3, dia memiliki 3 angka penting, 636. Dan untuk angka yang kedua, 0,42 kali 10 pangkat 3, dia memiliki 2 angka penting, yakni 4 dan 2. Oleh karena itu, hasilnya juga haruslah memiliki angka penting yang paling sedikit di antara kedua bilangan ini. Oleh karenanya, hasilnya itu haruslah memiliki 2 angka penting. Jadi apabila angka 6,78 kali 10 pangkat 3 yang memiliki 3 angka penting, kita ubah menjadi 2 angka penting, maka dia akan menjadi 6,8 kali 10 pangkat 3. Oleh karena itu, jawaban yang sesuai untuk soal ini adalah opsi pada bagian B. Untuk soal selanjutnya, hasil perkalian antara 3,05 dikali 1,2 adalah. Baik, jadi ini masih tetap seperti contoh pada soal sebelumnya, yakni operasi perkalian dengan memperhatikan angka pentingnya. Apabila kita mengalihkan secara langsung kedua angka ini 3,05 dikalikan dengan 1,2, maka nanti kita akan menghasilkan angka 3,66. Tetapi perlu dilihat bahwa hasil dari perkalian ini haruslah memiliki angka penting yang paling kecil di antara kedua buah angka ini. Pada angka pertama, 3,05 memiliki 3 angka penting, kemudian 1,2 memiliki 2 angka penting. Oleh karena itu, hasilnya haruslah memiliki 2 angka penting. Tetapi, pada hasil yang kita peroleh, dia menghasilkan 3 angka penting. Maka kita harus mengubahnya menjadi 2 angka penting. Dengan memperhatikan aturan pembulatan, maka nanti kita akan peroleh jawaban yang benar untuk soal ini adalah 3,7, yakni opsi pada bagian C. Baik, untuk soal selanjutnya terkait tentang bagaimana cara membaca alat ukur panjang, dalam hal ini jangka sorong. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita harus mengetahui karakteristik dari alat ukur yang kita gunakan tersebut. Yang pertama, berdasarkan gambar di atas, maka kita bisa mengetahui ketelitian alatnya itu tak lain merupakan skala terkecil dari sumbu utama dibagikan dengan banyaknya skala nonius. Apabila kita melihat gambar ini, maka setiap garis itu atau tiap skala dia akan bernilai 0,1 cm. Kemudian, terdapat 10 buah skala pada bagian skala noniusnya. Oleh karena itu, kita peroleh ketelitian alatnya itu tak lain adalah 0,1 cm bagi 10, yakni 0,01 cm. Kemudian, berdasarkan hal ini, maka ketidakpastian alatnya itu tak lain merupakan setengah dari ketelitian alatnya, yakni setengah dari 0,01 cm, yakni 0,005 cm. Sekarang kita lihat dulu untuk skala utamanya. Jadi, untuk menentukan skala utamanya, kita lihat itu skala utama sebelum 0 nonius. Oke.
Apabila kita melihat gambar ini, maka nilai dari skala utamanya itu adalah 2,5. Kenapa? Karena 2,5 itu merupakan angka paling terdekat sebelum 0 nonius. Apabila kita mengambil 2,6, maka itu akan salah ya, karena angka 2,6 tersebut sudah melebihi dari 0 nonius. Oleh sebab itu, nilai dari skala utamanya yakni adalah 2,5 cm. Kemudian, untuk mencari nilai skala noniusnya, maka kita melihat skala nonius yang sejajar dengan skala utama. Nah, berdasarkan gambar ini, garis skala nonius yang sejajar dengan garis pada skala utama yakni adalah skala ke-6 nonius. Oleh karena itu, skala ke-6 ini kita kalikan dengan ketelitian alatnya adalah 0,01 cm. Maka nanti akan diperoleh hasil nilai pembacaan pada skala nonius yakni 0,06 cm. Karena nilai skala utama dan nilai skala nonius telah kita peroleh, berarti pembacaan pada alat ukur ini tak lain merupakan penjumlahan antara nilai skala utama dijumlahkan dengan nilai skala nonius, yakni 2,5 cm ditambah 0,06 cm, yakni 2,56 cm. Soalnya itu dia meminta pelaporan hasil pembacaan. Apabila dikatakan pelaporan hasil pembacaan, maka kita harus menyertakan nilai ketidakpastian hasil pengukurannya. Oleh sebab itu, karena kita telah memiliki nilai ketidakpastian alatnya sebesar 0,005 cm, maka pelaporan hasil pembacaan itu tak lain merupakan 2,560 plus minus 0,005 cm, di mana angka 2, 5, dan 6 ini merupakan angka pastinya, sedangkan 0 ini tak lain merupakan angka ragu-ragu dari hasil pengukuran menggunakan jangka sorong tersebut. Berdasarkan hal ini, maka opsi yang sesuai untuk menjawab pertanyaan ini adalah opsi pada bagian C. Kemudian, lagi-lagi soal membaca hasil pengukuran terkait tentang bagaimana cara membaca hasil yang diperoleh dari mengukur menggunakan alat mikrometer skrup. Sama seperti soal yang tadi, berarti kita harus memperhatikan beberapa hal terkait tentang karakteristik dari alat ukur yang kita gunakan. Kalau begitu, langsung kita lihat. Yang pertama, kita mencari terlebih dahulu berapa ketelitian alatnya. Jadi, ketelitian alat ukur tersebut dapat kita peroleh dengan menggunakan persamaan skala terkecil dari sumbu utama dibagi dengan banyaknya skala nonius pada sumbu putar. Terlihat bahwa nilai masing-masing atau nilai tiap skala pada sumbu utama ini tak lain bernilai 0,5 mm. Dan terdapat 50 skala putar pada alat mikrometer skrup. Oleh sebab itu, ketelitian alatnya yakni 0,5 mm dibagikan dengan 50 diperoleh angka 0,01 mm. Sedangkan ketidakpastian alat yang digunakan tak lain merupakan setengah dari ketelitian alat diperoleh hasil 0,005 mm. Sekarang kita melihat terlebih dahulu nilai skala utama. Oke. Untuk menentukan nilai skala utamanya, kita cari nilai skala yang terdekat dengan sumbu putar. Berdasarkan gambar ini, maka nilai skala utamanya itu tak lain adalah 9,5 mm. Nah, setelah menentukan nilai skala utamanya, langkah selanjutnya kita mencari angka atau hasil pembacaan pada skala nonius. Untuk penentuan nilai skala nonius dari mikrometer skrup, maka kita hanya mencari nilai skala nonius yang sejajar dengan garis sumbu utama. Berdasarkan gambar ini terlihat bahwa nilai skala nonius yang sejajar dengan sumbu utama yakni skala ke-33. Nah, skala ke-33 inilah kita kalikan dengan ketelitian alatnya yakni 0,01 mm. Alhasil diperoleh angka nilai skala nonius yakni 33 dikali 0,01 mm
diperoleh hasil 0,33 mm. Sehingga pembacaan hasil pengukuran mikrometer sekrup ini tak lain merupakan penjumlahan dari nilai skala utama dan pembacaan dari nilai skala nonius. Maka kita peroleh 9,5 mm ditambah 0,33 mm menghasilkan 9,83 mm. Karena soal meminta pelaporan hasilnya, maka kita harus menyertakan nilai ketidakpastian hasil pengukurannya. Oleh sebab itu, kita dapatkanlah pelaporan dari hasil pengukuran ini, yakni 9,830 plus minus 0,005 mm. Sehingga pilihan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi pada bagian B. Baiklah, kalau begitu sekian informasi terkait tentang latihan soal mengenai materi besaran dan satuan. Apabila kalian memiliki pertanyaan, silakan tulis pada kolom komentar di bawah. Kalau begitu, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.